Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini, saya akan mengulas mengenai sejarah asal-usul kota Sibolga dan juga terkait dengan asal-usul penamaan Sibolga. Bagaimana kisah dan sejarahnya? Silakan disimak berikut ini. Sibolga adalah nama kota di Provinsi Sumatera Utara. Kota ini terletak di pantai barat Pulau Sumatera, membujur sepanjang pantai dari utara ke selatan, dan berada pada kawasan teluk yang bernama Teluk Tapian Nauli, sekitar 350 km dari kota Medan. Pulau-pulau yang termasuk dalam kawasan kota Sibolga adalah Pulau Poncan Gadang, Pulau Poncan Ketek, Pulau Sarudik, dan Pulau Panjang. Lantas, dari manakah asal-muasal nama kota Sibolga? Konon, nama Sibolga berasal dari kisah di masa lalu mengenai keadaan daerah tersebut. Dulu, daerah Sibolga berupa rawa-rawa yang ditumbuhi beberapa jenis pohon seperti pohon ketapang, pohon jati, dan yang khas adalah pohon boga-boga yang tumbuh di tepi pantai. Buahnya jatuh ke laut dan dimakan ikan. Lalu, kawasan itu kemudian disebut Kampung Boga. Jika ada penduduk yang hendak ke tempat lain lalu ditanya, maka mereka akan menjawab mau ke Sibolga. Lama-lama ucapan itu menjadi Sibolga dan akhirnya menjadi nama kota Sibolga seperti yang kita kenal hingga sekarang. Sedangkan kaum pendatang seperti orang-orang Batak Toba mengatakan nama kota Sibolga berasal dari kebiasaan ikan-ikan cati yang memakan buah boga-boga yang berserakan di pantai lalu hanyut ke laut karena terbawa ombak. Hal itu dulunya menjadi pemandangan sehari-hari di bibir pantai. Saking fenomenalnya, masyarakat setempat menyebut daerah itu Sibolga dan kemudian menjadi nama kota Sibolga. Dalam catatan sejarah, kota Sibolga dahulunya merupakan bandar kecil di Teluk Tapian Nauli yang terletak di Poncan Ketek. Pulau kecil ini letaknya tidak jauh dari kota Sibolga yang sekarang ini. Diperkirakan bandar tersebut berdiri sekitar abad ke-18 dan sebagai penguasanya adalah Datuk Bandar. Kemudian, pada zaman pemerintahan penjajahan kolonial Belanda, pada abad ke-19 didirikan bandar baru, yaitu kota Sibolga yang sekarang. Karena bandar di Pulau Poncan Ketek dianggap tidak akan dapat berkembang, di samping pulaunya terlalu kecil, juga tidak memungkinkan menjadi kota pelabuhan yang fungsinya bukan saja sebagai tempat bongkar muat barang, tapi juga akan berkembang sebagai kota perdagangan. Akhirnya, bandar Pulau Poncan Ketek mati. Bahkan, bekas-bekasnya pun tidak terlihat saat ini. Sebaliknya, bandar baru yaitu kota Sibolga yang sekarang berkembang pesat menjadi kota pelabuhan dan perdagangan. Adapun pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia, kota Sibolga menjadi ibu kota Kresidenan Tapanuli di bawah pimpinan seorang residen dan membawahi beberapa luka atau bupati. Pada zaman revolusi fisik, Sibolga juga menjadi tempat kedudukan gubernur militer wilayah Tapanuli dan Sumatera Timur bagian selatan. Kemudian, dengan dikeluarkannya surat keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 102 tanggal 17 Mei 1946, Sibolga menjadi daerah otonom tingkat 2
yang luas wilayahnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Residen Tapanuli nomor 999 tanggal 19 November 1946, yaitu daerah Kota Sibolga yang sekarang. Sedang desa-desa di sekitarnya yang sebelumnya masuk wilayah Sibolga omne landen menjadi atau masuk daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Sibolga ditetapkan menjadi daerah Swantantra tingkat 2 dengan nama Kota Praja Sibolga yang dipimpin oleh seorang wali kota dan daerah wilayahnya sama dengan Surat Keputusan Residen Tapanuli nomor 999 tanggal 19 November 1946. Selanjutnya, dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956, daerah Swantantra tingkat 2 Kota Praja Sibolga diganti sebutannya menjadi daerah tingkat 2 Kota Sibolga yang pengaturannya selanjutnya ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah yang dipimpin oleh wali kota sebagai kepala daerah. Kemudian hingga sekarang, Sibolga merupakan daerah otonom tingkat 2 yang dipimpin oleh wali kota kepala daerah. Lalu, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1979 tentang pola dasar pembangunan daerah Sumatera Utara, Sibolga ditetapkan sebagai pusat pembangunan wilayah 1 Pantai Barat Sumatera Utara. Perkembangan terakhir yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang pembentukan organisasi kantor kecamatan. Sibolga dibagi menjadi 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Sibolga Utara, Kecamatan Sibolga Kota, Kecamatan Sibolga Selatan, dan Kecamatan Sibolga Sambas. Sebagai kota pelabuhan dan perdagangan, Sibolga memungkinkan juga menjadi kota wisata, dan kini jumlah turis yang berkunjung ke kota Sibolga terus bertambah dari tahun ke tahun. Lantas, apa saja objek wisata yang menarik di kota Sibolga? Objek wisata Sibolga yang utama adalah Pulau Poncan Gadang yang terkenal dengan keindahan pantainya, kejernihan airnya, pasir putih, dan juga dikelilingi oleh taman laut yang indah dengan berbagai macam jenis ikan hias dan terumbu karang. Tempat ini sangat cocok bagi pecinta memancing, diving, dan juga snorkeling. Di sekeliling pulau ini tumbuh pohon nyiur yang menambah kesejukan. Lokasi dan pantai bagian barat dari pulau ini memiliki panorama laut yang sangat indah. Di pulau ini telah tersedia fasilitas berupa hotel berbintang lengkap dengan berbagai fasilitas penunjang lainnya. Kemudian ada Pulau Poncan Ketek yang tidak jauh berbeda dengan Pulau Poncan Gadang. Hanya saja area Pulau Poncan Ketek lebih kecil, sebagaimana ketek berarti kecil. Pulau ini terletak di samping Pulau Poncan Gadang dan juga dapat dijangkau dengan speedboat. Selain keindahan lokasi dan pemandangannya, pulau ini juga kaya akan sejarah, di mana pada zaman dahulu, sebelum kota Sibolga dihuni oleh penduduk, Pulau Poncan Ketek merupakan pusat perdagangan di Teluk Tapian Nauli atau Tapanuli. Selanjutnya ada Pulau Sarudik. Pulau ini hanya berjarak 300 meter dari pusat kota Sibolga. Tempat dari pulau indah ini sangat cocok untuk memancing atau untuk melihat bagaimana kapal-kapal boot diperbaiki dan direkonstruksi.
Pada hari libur, banyak orang yang mengunjungi pulau ini untuk beristirahat setelah bekerja selama seminggu. Tak kalah menariknya adalah objek wisata Tanggo 100 atau Tangga 100. Letaknya di tengah kota Sibolga. Tangga ini terdiri lebih dari 200 anak tangga yang menuju sebuah bukit kecil di kota Sibolga, yang dari atas bukit tersebut dapat melihat keindahan kota Sibolga. Selain menjadi objek wisata, tempat ini sering pula digunakan sebagai sarana olahraga bagi masyarakat Sibolga. Nah, seperti itu sejarah asal-usul kota Sibolga yang ada di Sumatera Utara. Terima kasih sudah menyimak sejarah kota Sibolga ini di channel YouTube Boring Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak sejarah dari kota-kota lainnya di Sumatera Utara ataupun Pulau Sumatera, dan juga dari berbagai wilayah di Indonesia, termasuk juga cerita rakyat, legenda, dan dongeng Nusantara. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di cerita lainnya.